wabarakatuh. Selamat sore Bu Wahyu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Pak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu Wahyu, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana, sudah siap? Siap Pak, hari ini saya akan melakukan coaching dengan lihat. Iya, oke. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Wahyu. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin, kira-kira bagaimana perasaannya? Untuk praktek coaching, pertama-tama saya pasti nervous ya Pak, deg-degan karena ini baru pertama kali dan juga harus sesuai dengan tirta itu ya Pak. Oke, baik. Jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu ya. Iya Pak, amin. Oke, baik Ibu, selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Bu Wahyu masih kurang yakin di bagian mana Ibu? Kalau saya bagian presence Pak, karena memang kan kita harus hadir penuh, harus fokus, karena kalau kita tidak fokus juga nanti saya sebagai coach tidak bisa aktif bertanya gitu kepada coachingnya dan tidak bisa menemukan kesulitan-kesulitan dari coachingnya. Oke, baik Bu. Jadi Ibu merasa di bagian present ya yang perlu dikembangkan oleh Ibu ya? Iya Pak, betul. Terakhir Ibu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap permasalahan yang dihadapi oleh coach itu bisa terselesaikan dan mendapatkan solusinya. Oh iya, baik Bu, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar Bu ya. Baik, dan Pak. Selanjutnya Ibu, saya persilakan Ibu lakukan coaching dengan Ibu lihat. Saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai alur tirta ya, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silakan Bu, lanjut Bu. Baik Pak, terima kasih dan semoga nanti berjalan dengan lancar. Selamat sore Bu Lihat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, selamat sore juga Bu Wahyu. Terima kasih Bu Lihat, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang akan Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik Ibu ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Wahyu yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Jadi gini Bu, permasalahan yang saya hadapi itu ialah permasalahan dalam pembelajaran. Di sekolah saya itu selain guru bahasa Indonesia, saya juga dibebani nih tahun ajaran sekarang, yaitu menjadi guru bahasa Sunda yang sebetulnya bertolak belakang dengan basic saya, karena saya basicnya itu bahasa Indonesia. Tapi saya juga kan jadi bingung bagaimana gitu mengondisikan murid nantinya untuk kedepannya dalam proses pembelajaran. Kelas yang saya ampu ini tuh sekarang tuh kelasnya itu lebih cenderung ke diam, suka menulis gitu, jadi kurang respon seperti kelas lain di proses pembelajaran ini gitu Bu. Baik, jadi lebih kepada proses pembelajaran ya Bu, yang ternyata Ibu dapat tugas tambahan yang tidak sesuai dengan background pendidikan Ibu ya. Ya, kurang lebih seperti itu Bu. Sebelum kita melanjutkan obrolan, saya mau tanya nih Bu, kira-kira apa sih yang Bu Lihat inginkan dari obrolan kita kali ini? Saya itu sebenarnya ingin ada solusi ya Bu ya, biar permasalahan ini saya bisa hadapi, biar kendala tersebut bisa terselesaikan gitu Bu. Jadi biar saya itu tahu loh latar belakangnya yang saya hadapi itu nanti seperti apa, karena ini emang berbeda jauh dengan latar belakang yang saya hadapi gitu Pak, Bu gitu. Soalnya saya itu kan guru bahasa Indonesia, sekarang harus mengampu pelajaran bahasa Sunda gitu. Jadi memang berbeda ya Bu ya dari background pendidikan Ibu ya, dengan apa yang sekarang diajarkan. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa sih yang sedang Ibu hadapi, atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Lihat waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur saja ya Bu ya, kalau masuk di kelas ini saya pasti bingung Bu, nanti mau ngapain, mau saya kasih model pembelajaran yang seperti apa, bagaimana, karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi, dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran saya menanyakan dulu jadwal semester saya sampaikan ke murid bahwasanya saya itu belajar materi ini. Jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa, biar kita bisa belajar bareng, biar kelas bisa enak lah gitu Bu. Di saat kelas saya lebih suka dengan diskusi, nah kelas ini lebih ke beda sendiri, yaitu mereka lebih suka mencatat dan hampir semuanya itu sama, satu kelas itu nggak ada yang beda anak-anaknya.
sebenarnya jadi masalah sih bukan karena pembelajaran, tapi kelas itu berbeda. Kita tidak dapat memaksa juga kan. Misalkan saya harus memaksa anak, tidak bisa kan ya Bu ya, mau anak seperti apa. Tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka. Respon mereka itu saat pembelajaran lebih cenderung diam dan memahami bingung gitu. Jadi saya harus solusinya seperti apa gitu Bu. Nah, tapi lihat pernah nggak nanya ke anak-anak mau kemauan kalian tuh belajar di kelas saya tuh seperti apa, pernah nanya gitu? Pernah, bahkan saya sudah menanya itu Bu beberapa waktu kemarin. Saya tanya ke anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya, apa kurangnya saya harus seperti apa, karena saya berpikir jangan-jangan kesalahan ada di diri saya gitu kan. Anak-anak bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail, mungkin ke materinya saya kurang detail, isinya atau apanya lah gitu, saya kurang memahami. Baik, saya terima dan saya akan saya akan belajar lagi untuk supaya lebih detail kepada anak-anak gitu. Dalam pembelajaran itu saya akan membuat PPT agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat. Tapi ya kembali lagi Bu, saya juga masih merasa belum sesuai gitu Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka lebih banyak diam dan cenderung kurang respon gitu Bu. Baik, tadi Ibu sudah menyampaikan ya, Ibu sudah mencoba berusaha menambah model belajar, tapi sebenarnya respon dari siswanya masih kurang ya. Terus kalau saya boleh tahu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid kayak gimana sih di kelas? Dalam pembelajaran saya ya Bu ya, saya itu lebih suka murid yang aktif, ya pastilah ya. Dan ada komunikasi dua arah, jadi jangan saya terus, jadi ada dari siswa ke saya, sebaliknya dari saya ke siswa. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi sebagai subjek ya. Mereka tidak hanya mendengarkan, tapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya ketika guru itu menyampaikan materinya. Jadi lebih suka yang ada komunikasi aktif ya, anak sering bertanya ke ibu juga menjawab gitu, gak cuma ibu aja yang Iya Bu gitu. Jadi kelas itu bisa hidup, bisa ramai lah, nggak sepi. Tidak cuma guru menjelaskan, jadi murid juga mendengarkan, tapi bisa ada pertanyaan-pertanyaan setelah selesai. Dan hal itu ternyata juga memaksa saya untuk belajar lebih lagi tentang bahasa Sunda tersebut. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut nih, yang mungkin bisa Bu Ihat lakukan dalam waktu dekat-dekat? Menurut saya ya Bu ya, mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran yang nanti akan saya berikan. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran tersebut dan bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban yang diterima, yang saling nanti diterima gitu. Kemampuan berkomunikasinya jadi nanti jalan, karena nanti mereka akan sangat memerlukan hal itu dalam bidang dunia kerja di luar nanti. Bidang pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan perhotelan misalkan, karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti kayak beberapa anak kurang berpartisipasi lah di dalam itu. Dan Bu, anak-anak itu keinginan saya itu lebih aktif lagi, dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam Quizy atau agar lebih bervariasi lah di dalam pembelajaran tersebut. Wah, baik, luar biasa bosan ya. Sebenarnya Ibu apa yang Ibu sampaikan, Ibu sudah bisa merencanakan melakukan pembelajaran yang seperti apa untuk membuat anak aktif di kelas, walaupun memang materinya sedikit sulit karena berbeda dengan background pembelajaran Ibu ya sebelumnya, yaitu guru bahasa Indonesia. Iya Bu, kira-kira kapan nih Bu Ihat bisa merealisasikan rencana-rencana yang tadi sudah dilakukan? Mungkin minggu depan setelah pembelajaran kegiatan pesantren ini berakhir, jadi minggu depan mungkin saya insya Allah akan terapkan. Baik Bu Ihat, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan ya. Dan Ibu, kira-kira apa sih yang bisa didapat dari obrolan kita ini? Baik, mungkin jadi obrolan kita ini saya merasa dapat menemukan solusi Bu, apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas, dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid-murid agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Oke, baik, semoga apa yang kita bicarakan tadi juga bisa menemukan motivasi belajar untuk Ibu, dan saya juga tunggu cerita selanjutnya nih bagaimana hasil dari rencana pembelajaran yang akan diterapkan. Ya, siap. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Ihat. Terima kasih juga Bu Yu atas waktunya sudah meluangkan untuk mengobrol bersama saya. Selamat sore. Selamat sore Bu Ihat. Luar biasa ya Bu Wahyu ya. Ibu Wahyu dan Bu Ihat sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur tirta ya pada percakapannya itu, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan khususnya kepada Ibu Wahyu selaku coach ya.
menurut Ibu apakah indikator keberhasilan diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana Coach Bu Ihad dapat menemukan rencana atau solusi dari permasalahan yang beliau hadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang telah dibuat. Oke, baik Bu. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Ihad lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya. Kemudian tadi Ibu Wahyu sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada potensi passion dan atau karir penuh. Jadi saya mengamati bahwasannya Ibu sudah dapat melakukan dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan nyaman dan menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan pencapaian aksi yang tersusun dengan lebih maksimal. Iya betul Pak. Terima kasih Bu Ayu ya selaku coach, Bu Ihad sebagai coaching atas paket coaching hari ini dan memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Akhir kata, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.